Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Hari ini adalah minggu pertama di bulan September, di mana langsung aja PPT temanya adalah Living as Citizens of Heaven ya, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Pastinya saya mau tanya terlebih dahulu di tempat ini, apakah ada di sini warga negara lain selain warga negara Indonesia? Ada Bu Juli satu ya. Gitu ya, harus pastinya setiap tahun ya atau 5 tahun sekali untuk urus kitas ya. 5 tahun sekali. Tapi Bapak Ibu di atas semuanya, sekalipun kita juga warga negara Indonesia, kita juga pastinya warga negara kerajaan Allah. Bagaimana kok bisa seperti itu? Apa hak-haknya, apa kewajibannya? Kita akan melihat dan kita akan belajar bersama pada siang hari ini. Next kan kita baca dahulu ayatnya. 1, 2, 3 dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kemarin kita yang dari KLC cukup banyak dan cukup banyak juga teman-teman yang pada extend nih. Ada beberapa teman-teman yang extend. Nah, kita juga mendapat aja masukan dari Ibu Shirley Laos sebagai gubernur Maluku Utara. Pada waktu diwawancara, terus kemudian dia menyampaikan, aku ini selama ini disebutkan sebagai gubernur dengan 3 minoritas. Sebagai perempuan, sebagai Kristen, juga sebagai Chinese. Terus dia sampaikan bahwa ada seorang temannya dia yang bukan beragama Kristen, dia bilang, kamu jangan selalu termakan dengan kata-kata kamu gubernur minoritas. Tidak, tapi kamu adalah merah putih dikatakan. Jadi kamu tetap melakukan kewajiban dan mendapatkan hak-hakmu. Dikatakan kamu perempuan lah, kamu Chinese lah, kamu Kristen, bagaimanapun juga darah yang mengalir buat setiap kita adalah merah putih Bapak Ibu ya. Kita tetap melakukan kewajiban kita dan kita berhak menerima hak-haknya kita. Nah sekarang sebelum lebih lanjut saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya sebagai warga negara Indonesia. Walaupun bukan warga negara Indonesia tapi tinggal di Indonesia ya Bu Julia. Apakah kewajiban kita sih sepengetahuan Bapak Ibu sebagai warga negara? Pada umumnya kewajiban kita apa aja? Sebutkan. Bayar pajak. Terus? Bela negara. Jaga kerukunan, next kan aja kita akan lihat sama-sama, mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku. Sewaktu kami pergi ke Israel, tour guide kami itu adalah seorang Yaman yang akhirnya sekeluarga besarnya dari orang tuanya memutuskan untuk pindah menjadi warga negara Israel. Dia cerita bahwa sejak dia pindah di Israel, sejak kecil dilatih dan dia itu ahlinya dalam terjun payung Bapak Ibu. Dia bilang sebagai warga Israel, setua apapun usiamu tetap diwajibkan untuk bela negara dan dilatih dengan latihan-latihan khusus gitu ya. Kita pun sebagai warga negara ada kewajiban untuk bela negara. Sekarang lanjutnya, jangan di next kan dulu ya mulmetnya. Apa hak-hak kita sekarang? Sebutkan hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Mendapat pendidikan, kesehatan, fasilitas-fasilitas umum ya. Keamanan seharusnya, keadilan, hukum yang benar seharusnya ya. Next kan kita melihat hak-hak kita, mendapat perlindungan hukum. Walaupun mungkin kita bisa aja bilang seperti ini, perlindungan hukum. Kita nggak bisa mendiskreditkan Indonesia, seluruh dunia Bapak Ibu. Tidak ada dikatakan hukum yang benar-benar adil di muka bumi ini. Dan bukan zaman now aja, kita akan belajar sejak zaman dahulu sudah ada ketidakadilan. Kita berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan beragama, berpendapat, mendapat pendidikan, kualitas hidup, dan berkembang tanpa kekerasan dan diskriminasi. Walaupun kita tidak bisa pungkirin, dimanapun juga tetap ada yang namanya diskriminasi. Baik itu agama, baik itu ras kita ya. Dan kita berhak mendapatkan fasilitas umum. Lebih lanjut sebelum di next kan, apa sih yang menjadi tanda kalau kita tuh warga negara Indonesia? Tandanya apa Bapak Ibu? KTP, ada lagi tanda pengenal kita, ID kita, surat keterangan lahir, akte lahir, terus paspor. Kita pergi ke luar negeri pasti diminta apa? Paspornya.
Kemana-mana naik pesawat atau beli sesuatu kita pasti diminta KTP. Kayak seperti kita beli tiket konser pun diminta email, nomor handphone, KTP. Ngomong-ngomong konser Bapak Ibu, saya tekankan buat jemaat di sini untuk bersegera beli. Supaya jangan sampai malah akhirnya jemaat nanti pada akhirnya kehabisan tiket, malah nggak dapet seat. Jadi ayo pulang dari sini langsung buka loket.com. Kalau enggak ada linknya, minta Bu Magda, minta kami ada linknya dan Bapak Ibu bisa segera beli gitu ya. Nah, next kan kita akan melihat, nah Bu, oh ini yang lama, tadi saya kirim ada yang baru, ini yang sebelum diedit. Yang sudah saya revisi ada ayat tambahan seharusnya. Nah, Bapak Ibu buat kita yang percaya Tuhan, warga negara kerajaan sorga, kita punya juga identitas yang menjadi tanda bahwa kita warga kerajaan sorga. Apakah Bapak Ibu? Kalau kita warga negara Indonesia ada KTP, ada KK, ada akta lahir, ada paspor. Kalau buat kita warga kerajaan sorga yang menjadi tandanya kita, jaminan kita, arabon kita dalam Efesus 1 ayat 14 itu apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kita. Nah next kan, saya akan cerita sekarang tentang warga negara dulu ya. Nanti saya akan menceritakan kisah tentang Manohara. Semua tahu kisah Manohara ini ya? Apa kira-kira kisah Manohara ini? KDRT. Terus kemudian dia menikah dengan anak sultan dari Malaysia. Jadi gini, kita belajar dulu ya. Indonesia ini punya keputusan tidak memperbolehkan warga negaranya memiliki warga negara ganda. Ada negara-negara tertentu yang membolehkan, tapi Indonesia tidak membolehkan atau bipatriot secara umum. Namun ada pengecualian terbatas yaitu untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan campur hingga usia 18 tahun. Jadi setelah 18 tahun, orang tersebut harus memilih, kamu mau pilih warga negara mana? Nah, Manohara ini mamahnya adalah Bugis Jawa, papahnya adalah orang Amerika. Singkat cerita di usia 17 tahun dinikahkanlah sama anaknya Sultan Kelantan. Saya ngebayang 17 tahun, saya aja menikah muda Bapak Ibu ya, saya menikah 20 tahun, ini lebih muda lagi 17 tahun. Dan kita tahu semuanya terjadi KDRT. Suatu kali pada waktu Sultan Kelantan ini pergi ke Singapura karena sakit dan berobat, pergilah juga Manohara ini. Pada waktu heboh ribut waktu itu dibilang ada di foto kan, ada gestur-gesturnya lah yang menunjukkan dia minta tolong, minta pertolongan gitu. Tapi nggak bisa. Jadi pada waktu dia ke Singapura, disitulah dengan cepat-cepat dan sembunyi-sembunyi dia telepon bapaknya karena bapaknya warga negara Amerika. Bapaknya begitu mendengar, bapaknya segera bertindak. Apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya langsung telepon ke kedutaan Amerika yang di Singapura. Menghubungi FBI. Semua ikut campur tangan. Amerika yang di Washington dan KBRI. Alhasil apakah yang terjadi Bapak Ibu? Dengan cepat dan dengan sigap Manohara ini ditolong dan langsung diangkat dibawa balik ke Indonesia. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada kewarganegaraan Amerika yang bisa menolong membantu dia. Tapi pada waktu usia 18 tahun dia sudah tidak bisa, dia harus memilih salah satu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini ada salah satu katakanlah warga negara dia yang bisa menolong dia, yang seharusnya dia berhak mendapat pertolongan, jaminan dari warga negara tersebut. Itu ya. Oke, sampai di sini dulu saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ini kita bicara tentang warga negara dulu ya, kita belajar. Menurut Bapak Ibu, siapakah tokoh Alkitab yang pindah warga negara? Yuk, kalau sama saya kan saya selalu ajak mikir dong supaya enggak satu pihak. Paulus itu kan warga negara Roma tapi dia tidak pindah warga negara. Dia tidak pindah warga negara. Yang benar-benar pindah warga negara. Ayo, sudah hampir benar? Ruth pindah warga negara. Naturalisasi. Coba satu lagi yang pindah warga negara. Rahab. Naomi itu dia memang dari sebelumnya dia pindah ke Moab dia balik. Tapi Rahab itu pindah warga negara.
naturalisasi Bapak Ibu. Oke, kita lihat ceritanya ya, kisahnya ya. Hari ini saya banyak bercerita juga. Next kan kita lihat. Aku tahu nih Rahab dulu ya, bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Kita baca dulu, ikutin Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan. Bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Jadi cerita-cerita bahwa Allahnya orang Israel itu menolong orang Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, dibuatnya laut Teberau itu menjadi kering. Mereka menyeberangi. Pada waktu Firaun mengejar, tiba-tiba laut berbalik dan mereka semua mati. Mereka mendengar kabar bahwa mereka dituntun dengan tiang api, tiang awan, dikasih makan dengan mana, dikasih makan dengan burung. Bagaimana pemeliharaan Tuhan. Mereka semua bangsa-bangsa lain itu ngeri Bapak Ibu. Di sini dikatakan kengerian kamu telah menghinggapi kami. Terus bagaimana mereka mengalahkan raja-raja negeri Amori yaitu Sihon dan Og Bapak Ibu. Tapi perhatikan. Gini ya Bapak Ibu kita belajar sama-sama. Kalau Bapak Ibu mempelajari perempuan bernama Rahab di kitab. Embel-embel identitas apa yang selalu melekat pada Rahab? Sundal. Pelacur Bapak Ibu. Tapi si Rahab ini dia punya, walaupun dia seorang sundal, seorang pelacur, dia punya pola pikir, mindset yang berbeda. Sembari orang-orang Kanaan itu kengerian, ketakutan, mereka gemetar, Rahab pikir gini, kalau aku bisa punya Tuhan seperti Tuhannya orang Israel, di mana memelihara dengan roti, dengan daging, di mana melindungi dengan tiang awan, tiang api. Wow, keren juga ya Allahnya orang Israel. Di tengah semua orang Kanaan yang ngeri, yang takut, yang gemetar, pola pikirnya Rahab berbeda. Kalau aku punya Allah seperti Allahnya orang Israel, keren juga ini. Maka pada waktu dia berpikir seperti itu, saya belajar literatur. Kemarin di KLC saya sempat sampaikan tentang hal ini juga. Saya baca literatur, rupanya pada waktu itu dia bukan hanya pelacur biasa, dia termasuk pelacur yang dikenal. Dan dia punya rumah penginapan. Sehingga dua pengintai itu datang ke rumahnya, saya baca bukan untuk memakai jasa Rahab. Tapi spionase, cari informasi-informasi dari para pria-pria yang menginap di situ untuk memakai jasanya Rahab. Di situ dia mengintai, dia melihat. Nah gini loh Bapak Ibu kita belajar. Satu, pola pikirnya Rahab kan berbeda. Di mana dia melihat Allahnya orang Israel keren. Dan yang kedua saya pelajarin gini. Begitu dia melihat, wah Allahnya orang Israel ini keren. Kalau ya aku jadi warga negaranya ya. Dan tidak kebetulan pastinya dua pengintai itu datang ke tempatnya dia. Begitu dia muncul iman, Tuhan justru tidak kebetulan taruh dua pengintai itu datang ke rumahnya. Saya baca rupanya tafsiran Israel zaman dulu. Perempuan tercantik di Israel zaman itu tuh 4 orang. Sarah, Abigail, Esther, Rahab. Gitu, Rahab. Makanya dinikahin sama si Salmon Bapak Ibu. Gitu ya. Next kan kita lihat lagi apakah yang terjadi. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebentar, naik dulu. Saya mau kita belajar dulu. Naik. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Jadi walaupun negerinya belum diserahkan, tapi dia sudah dengan iman, dia tahu bagaimanapun juga negeriku pasti akan dikalahkan dan pasti akan ditundukkan, bahkan dibinasakan, mati semua. Jadi dia sudah berpikir, aku harus ikut warga negara sana. Oke, terus ya next kan kita akan baca, ketika kami mendengar itu sudah, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Baca sama-sama. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Nanti kita lihat ayat lain di mana seharusnya Tuhan itu sudah memberi ketetapan bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Nanti ada ayatnya, tapi next kan dulu kita belajar Rut sekarang. Rut ini hidupnya pahit juga loh Bapak Ibu ya. Ada Ibu Rut di sini yang hidupnya tidak pahit. Sempat pahit ya Bu ya.
Tapi sekarang tidak pahit. Karena sudah masuk warga negara kerajaan Allah ya Bu ya. Menerima hak-hak wajah kerajaan Allah. Nah, dia hidupnya pahit. Tapi dia mengambil keputusan untuk dia ngikutin mertuanya. Di tengah perjalanan kita tahu bahwa kamu pulanglah. Si iparnya yang nama Orpa sudah mengambil keputusan untuk pulang. Tapi dia bilang gini sama mertuanya. Yuk lihat kita baca. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Baca sama-sama Bapak Ibu. Bangsamulah bangsaku. Allah mula Allahku. Dia ngambil keputusan. Allahnya orang Israel, Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Nah, ini ayatnya. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi kenapa dengan ayat ini kita melihat kok akhirnya Rahab dan Rut diperbolehkan? Karena Rahab dan Rut mengambil keputusan, aku naturalisasi, pindah warga negara. Aku memutuskan bahwa Allah mula Allahku. Gitu ya. Next kan lagi kita akan belajar. Nah, ini yang lama berarti yang belum saya revisi nih, Fem. Gitu ya. Proses dan sulitnya mendapat warga negara Amerika. Saya kisahkan dulu Bapak Ibu. Karena kami kan oleh kemurahan Tuhan, Tirsa sama Tevi di sana. Kami beberapa kali, setahun 2 kali lah ke sana. Juga ada Rock Amerika yang dibawa supervisor Pak Roni. Nah, kami melihat teman-teman itu begitu sulitnya mereka tuh mendapatkan warga negara Amerika. Ya kalau mereka yang dapat visa kerja karena ada sponsor dari pekerjaannya itu lain cerita. Tapi kalau datang dengan niat dengan visa turis, tapi kemudian niatnya tinggal, mereka seringkali mau nggak mau mengajukan visanya asilum Bapak Ibu. Ya mau nggak mau, mereka akhirnya bikin cerita. Gitu ya. Nah, apakah yang terjadi? Mereka diinterview bayar lawyer pastinya. Mereka harus diinterview, kurang data ini, kurang file ini, balik lagi interview, ada ini itulah. Oke, kalau seandainya sudah oke, masuk ke tahap selanjutnya yaitu apa? Di court. Di court kalau sudah di granted disahkan, tapi kalau enggak, ulang lagi Bapak Ibu. Itu ada temannya Tirsa di sana. Dia cara resmi ya, bukan yang mau gelap. Dia cara resmi, bayar lawyernya gitu mahal, sampai $4.000. Ternyata sudah sampai di atas dibilang datanya kurang, ngulang dari 0, bayar dari semula Bapak Ibu. Termasuk Tirsa. Tirsa waktu menikah sama Semi itu pandemi, seharusnya dan automatically karena suaminya kan warga negara sana. Tapi karena pandemi prosesnya demikian panjang 2,5 tahun dan tidak boleh pergi keluar Amerika selama proses itu. Alhasil begitu di granted resmi sah kamu dapat green card, dia telepon, sudah approve. Apa yang dibilang? Langsung dia bikin catatan, tahu campur, nasi pecel, rawon, ini itu semua. Langsung apa yang dalam pikirannya? Aku mau pijet, aku mau pedicure, aku mau manicure, aku mau bikin bulu mata, aku mau bikin itu semuanya. Nah, betapa sulitnya orang itu untuk warga negara. Kami pernah melayani Bapak Ibu di suku laut. Suku laut itu dia bukan Singapura, dia bukan Indonesia, dia bukan Brunei. Jadi orang kalau ada warga negara dia berlindung pada siapa? Enggak ada. Tapi firman Tuhan berkata dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan sampai 5. Bapak Ibu baca dulu yang saya garis bawahi di bawah gitu ya. Yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Jadi saya mau katakan itu dikatakan granted. Misalnya Pak John sah resmi sekarang Pak John dan Bu Tina sebagai warga kerajaan Allah. Wow, langsung bisa menerima semua hak-hak sebagai warga kerajaan. Tapi bukan kita mempermainkan asal-asalan, kita lihat atasnya.
Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi bukan dengan begitu mudahnya juga. Memang kasih karunia Tuhan itu karunia yang kita karena tidak bisa beli, nggak bisa upayakan, diberinya suka gratis. Tapi bukan murahan Bapak Ibu ya. Terus dikatakan sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Di mana kita hidup sesuai kebenaran Tuhan, menyangkal diri, pikul salib sehingga granted, kamu layak, kamu sah, resmi sebagai warga kerajaan Allah. Di situ dikatakan layak menjadi warga kerajaan Allah. Next kan. Nah, beda kerajaan dan negara demokrasi. Banyak sih, tapi saya masukkan yang mudah dipahamin aja. Yang pertama adalah kata-kata raja itu adalah hukum yang tidak bisa dirubah. Kalau hukum di suatu negara kan bisa diamandemen, gitu ya. Kalau kata-kata raja fix tidak bisa dirubah. Terus haknya sebagai raja itu sejak lahir, automatically. Dan rajalah yang memilih warganya. Gitu ya. Kalau raja bukan pakai kita voting, enggak, automatically dia raja, dia yang memilih kita. Nah, kita baca ayatnya Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ini ada kaitannya dengan tadi kamu layak. Gitu ya. Bukan layak mendapat bintang, tetapi layak menjadi warga kerajaan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Bukan kita yang maunya kita. Oh, aku mau, tapi Tuhan pilih kita. Dan di situ dikatakan aku telah menetapkan kamu tok stempel resmi sebagai warga kerajaan. Kalau presiden dipilih oleh rakyat dan bisa dilengserkan. Itu ya. Yang ketiga, kita belajar bahwa raja itu tidak ada masa jabatannya. Itu ya. Kalau presiden katakanlah itu 5 tahun, tergantung masing-masing negara. Tiap negara berbeda-beda. Maksimal 2 kali periode, di mana hukum di dunia ini ya bisa berubah. Oke ya. Yang selanjutnya, semua kekayaan negara dalam kuasanya itu kerajaan. Hari ini saya baca pembacaan ayat saya dalam Mazmur 95 ayat yang ke-45. Di situ wow, Tuhan tuh luar biasa. Ketika saya nyiapin ini semua berkorelasi sama bacaan saya hari ini. Di situ dikatakan bahwa dasar-dasar bumi yang paling dalam pun milikmu Tuhan. Gunung-gunung, lautan, langit-langit itu semua ciptaanmu, buatan tanganmu, milikmu semuanya. Jadi semua kalau kita sebagai warga kerajaan Allah, semua kekayaan itu ada sebagai milik raja kita. Dan kita sebagai anaknya, warga negara kerajaannya, kita berhak. Next kan lagi kita belajar ya. Nah tapi sistem dunia ini telah rusak Bapak Ibu. Membuat warga dunia, pastinya kita di semua negara kok Bapak Ibu. Gak bisa ngomong, oh Indonesia gelap, kabur aja yuk. Kamu kabur mau kemana? Di semua negara pasti tidak ada kebenaran. Karena apa? Memang semua dosa sudah merasuk seluruh muka bumi ini. Jadi ayo seperti kata Bu Syarli, merah putih itu darah kita Bapak Ibu. Jangan bilang Indonesia gelap, semua negara. Kamu lari kemanapun pasti ada aja kerusakan di sana. Baca sama-sama Bapak Ibu, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Oke, lanjut lagi ya. Next kan. Warga kerajaan Allah versus dunia ini. Hak kita apa sih? Banyak hak-haknya, kewajibannya banyak. Tapi yang kita pelajarin yang saat ini yang relevan aja. Dan bahkan saya kaitkan dengan kejadian yang baru-baru ini terjadi. Kalau bilang jaminan keadilan tanpa diskriminasi. Seperti yang kemarin itu terjadi kerusuhan. Minggu lalu gereja kita sih masih ibadah. Tapi beberapa gereja juga menutup ibadahnya. Tidak bisa disalahkan juga karena mereka khawatir Bapak Ibu, kita tahu semua. Karena adanya kerusuhan Bapak Ibu. Kalau kita tanya sebabnya apa sih kerusuhan? Karena mereka merasa adanya ketidakadilan. Saya kalau bayangkan gini Bapak Ibu ya. Kami tinggal di apartemen di mana
unit kami itu adalah paling ujung. Itu harus jalan dari tempat parkir, unit kami, tower kami itu paling ujung, Bapak Ibu. Jadi saya bayangkan mereka kasihan banget, cuman dapat berapa duit sih. Jadi kita mestinya ngetips lah Bapak Ibu. Nah sedangkan dalam kondisi seperti itu mereka mendapatkan kabar bahwa gaji dewan naik. Terus kemudian mereka menari-nari, berpesta pora. Alhasil kita tahu yang terjadi minggu lalu seperti itu. Makanya kalau kita bilang jaminan keadilan tanpa diskriminasi di negara manapun juga kita sulit menemukan hal tersebut. Tapi di atas semuanya kita punya Raja yang maha adil. Baca dulu nanti kita cerita lagi ya. Sama-sama Mazmur 9 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Tapi hari gini kagak ada yang adil Bu. Semua serba duit. Siapa yang kuat duitnya dia yang menang. Seperti itu. Oke. Kalaupun kita mendapat ketidakadilan karena kalah secara materi Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu tetap duduk di tahta. Dia tetap berdaulat. Dia tetap memerintah. Dia tidak buta Bapak Ibu. Katakanlah kita lihat Yusuf. Yusuf bahkan nyentuh istri Potifar pun juga kagak Bapak Ibu. Tapi drama Korea yang dibuat zaman itu benar-benar dia pasti teriak-teriak seakan-akan terjadi hal apa Kak, heboh banget. Padahal sentuh pun kagak. Singkat cerita toh dia dimasukkan penjara. Bukankah suatu ketidakadilan buat Yusuf pada waktu itu. Tapi kita belajar Bapak Ibu, Tuhan itu bukannya tidak berkuasa sehingga sampai akhirnya sepertinya ketidakadilan itu lebih menang. Tapi kita lihat apakah yang terjadi. Justru Yusuf dalam satu hari dia diproses, dia belajar tentang hukum di Mesir, dia belajar sampai akhirnya dalam satu malam promosi terjadi. Saya enggak tahu jenjang Bapak Ibu ya. Di sini siapakah yang tahu jenjang dari bawah TNI sampai katakanlah jenderal? Itu berapa tahun Bapak Ibu? Yang tahu siapa ya? Paling bawah apa dulu ya? Siapa yang tahu? Prajurit 2 paling bawah. Berapa tahun Pak harus di prajurit 2? 4 tahun. Setelah itu? Prajurit 1. Berapa tahun di situ? 4 tahun. Setelah prajurit 1, terus naik untuk bisa jenderal. Itu pun kalau ada promosi ya. Kalau dia ada promosi itu bisa berapa tahun paling bagus lah? 30 tahun? Bisa? 5 tahun kalau sesuatu promosi yang mendadak atau apa ya hal khusus gitu ya. Tapi kalau enggak prosesnya pasti butuh lama Bapak Ibu ya. Dan ya, saya mau ngomong itu enggak enak juga dan pastinya harus ada butuh duit juga Bapak Ibu ya. 30 tahun ya Pak Erwin ya. Tapi apakah yang terjadi? Buat Yusuf itu suatu ketidakadilan. Tapi dalam satu hari. Jadi gini loh, kalaupun kita menerima ketidakadilan di muka bumi ini Bapak Ibu bukan berarti Tuhan itu enggak melihat. Tuhan itu raja kita. Karena kita warga negara kerajaan Allah. Kalau seandainya itu terjadi pada kita, berarti Tuhan sedang justru merencanakan kita tuh promosi atau belajar sesuatu hal di dalamnya. Kita belajar lagi Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini memberitakan Injil, bahkan dia masuk penjara, bahkan dia dipasung. Tapi firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul ayat 22, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang maha hebat. Saya bayangkan itu malaikat disuruh Tuhan turun, gejebok langsung goncang semua gempa bumi. Singkat cerita akhirnya kepala penjara dan seluruh keluarganya mereka justru menerima Yesus. Tapi akhirnya mereka kan dapat suara, dilepasin dia, ternyata dia warga negara Roma itu, warga negara Rom.
Terus Paulus bilang gini, kok enak kamu enggak tahu warga negaraku, terus kamu main sesah-sesah aku, pukulin aku, aniaya aku. Enggak bisa. Sampai kalau kita lihat ceritanya kisah para rasul, akhirnya Rasul Paulus ini dia naik banding kepada Kaisar. Karena dia punya hak sebagai warga negara Roma. Satu kisah lagi kita melihat kisah tentang Daniel Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar, kata-kata raja itu adalah hukum yang tidak bisa bahkan raja itu sendiri mengganggu gugat, membatalkannya. Suatu kali pada waktu masa Daniel hidup, rajanya Darius. Darius ini sayang banget sama Daniel, tapi semua pejabat-pejabatnya iri. Dia menghasut kepada Raja Darius untuk barang siapa yang menyembah kepada Raja dalam 30 hari ini harus dimasukkan ke dalam gua singa. Akhirnya kedapatanlah Daniel. Pada waktu Raja Darius tahu bahwa itu Daniel yang dimaksud, firman Tuhan berkata sedihlah Raja Darius. Firman Tuhan berkata bahkan dia tidak makan semalam-malaman. Seorang raja nih berpuasa demi rakyatnya. Dia tidak tidur, tidak makan. Dan dia firman Tuhan berkata, dia berjalan mondar-mandir, dia cari cara untuk melepaskan Daniel. Tapi pejabatnya, mereka yang iri bilang, tidak bisa loh raja. Sebab undang-undang berkata, titahmu itu hukum. Raja sendiri tidak bisa membatalkan. Kita punya raja di atas segala raja, di mana janji-janjinya buat kita pun hukum Bapak Ibu. Maka pada waktu pagi hari, Raja Darius datang kepada goa itu, diangkatnya batu, Daniel, dia bilang gitu. Ya Tuanku Raja. Kagetlah dia pada waktu Daniel masih hidup, diangkatnya batu itu. Dan Raja memerintahkan supaya semua pejabat, keluarganya, istri dan anaknya dimasukkan ke dalam gua singa. Dan bahkan belum sampai ke dasarnya, semua singa-singa itu sudah mencabik-cabik, matilah mereka semua. Enggak adil bukan? Dia berdoa kepada Tuhan tapi justru dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi ingat loh Bapak Ibu, dunia ini memang tidak adil. Penuh triki, penuh kejahatan. Tapi Tuhan tetap duduk di atas tahtanya. Dia enggak kecolongan, dia tetap berdaulat. Kalaupun ada ketidakadilan terjadi, Tuhan pembela kita kok Bapak Ibu. Next kan lagi. Nah yang kedua jaminan keamanan. Yuk kita baca Yosua 6 ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Pinternya Rahab, dia naturalisasi, pindah warga negara. Sebelum negara itu dimusnahkan Bapak Ibu. Hanya Rahab perempuan sundal itu, kok enggak enak ya Bapak Ibu. Setiap kali nyebut Rahab selalu yang disebutkan itu sundal. Nih kita belajar. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani, selalu kok yang dibilang Rahab itu sundal, tapi Ibrani berbeda. Dia bahasnya bicara apa sih? Iman. Oleh karena iman Rahab perempuan sundal itu. Jadi kita belajar gini loh, oke lah identitas kita melekat, tapi yang digarisbawahi oleh firman Tuhan sekarang selanjutnya bukan karena pelacurnya, bukan karena perempuan sundalnya. Karena apa? Iman. Masa lalumu memang tidak bisa dihapuskan, orang bisa menilai kamu, orang bisa membuli kamu. Tapi yang Tuhan lihat adalah apa yang ada pada kita sekarang. Nah dikatakan hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Semua orang pindah warga negara yang anggota keluarganya. Next kan lagi, jaminan keamanan, jaminan kehidupan yang terbaik. Oke, sekarang kita lihat. Kalau nih ya, jangankan zaman dulu, zaman now aja. Kalau kita melihat pelacur, sundal, sudah jelek pikiran kita bukan? Apalagi zaman dulu. Rahab ini, saya baca literatur, dia tuh pelacur yang papan atas lah daerah itu. High class lah, kelas atas. Gini, maaf permisi Bapak Ibu. Se-high classnya pelacur, maaf permisi. Apakah ada sih laki-laki normal di sini? Mau nikahin pelacur? Kagak kan. Tapi gini loh, begitu dia merubah warga negaranya. Kita lihat ayat ini, Matius 1 ayat 5-6. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab.
Akhirnya kita lihat selanjutnya, Boas memperanakkan Obed dari Rut. Dua-duanya adalah wanita asing yang pindah warga negaraan. Dan akhirnya apakah yang terjadi? Dipakai Tuhan, dihargai Tuhan. Tuhan sudah enggak lihat kita lagi, tapi diangkat, bukan lagi sampah Bapak Ibu. Jadi sejak kita menjadi warga negara kerajaan sorga, masa lalumu yang sampah, mungkin kita benar-benar aduh bajingan lah, perempuan nakal lah, apapun itu juga. Sejak kita menjadi warga negara kerajaan Allah, statusmu yang sudah berubah menjadi status yang baru. Oke, orang bisa menaruh stempel pada kamu, tapi Tuhan enggak loh. Lihat kita belajar, Tuhan promosikan Rahab. Bahkan anaknya Rahab, konglomerat Bapak Ibu. Boas tuh konglomerat loh. Jadi Tuhan enggak lihat itu lagi. Jadi betapa kalau kita di sini firman Tuhan dikatakan 2 Tesalonika tadi, kamu layak menjadi warga negara kerajaan, itu benar-benar privilege buat setiap kita. Nah sekarang kita lihat, tetapi carilah dahulu, baca sama-sama Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi saya mau fokus ke ayat selanjutnya dalam Filipi 4 ayat 19. Dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Gini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Oke ya. Next kan dulu. Poin 2 bicara keamanan, poin 3 bicara privilege gitu ya. Jaminan, saya jadiin satu di dalam kisah Nehemia. Lalu raja berkata kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Sebentar, saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu dulu ya. Seandainya ini yang saya kenal, Pak Ongki aja. Tiba-tiba Bapak mendapat surat resmi dari kepresidenan. Bapak diundang menghadap Bapak Presiden Prabowo pada tanggal sekian. Apa perasaan Bapak? Ya Pak? Deg-degan. Saya setuju. Saya bayangkan kalau saya dipanggil bukan seneng duluan. Deg-degan, mau ngapain ini gitu ya. Jangankan kok Presiden Prabowo gitu ya Pak ya. Misalnya Bu Magda aja. Pada waktu dia mandi kemarin dia cerita, tiba-tiba dia selesai mandi, dia lihat teleponnya, ditelepon Pak Arifin 3 kali. Betul ya? Langsung apa yang terjadi? Deg-degan ini, salah apa aku? Benar gak Bapak Ibu kalau kita tiba-tiba dipanggil oleh pemimpin kita? Belum ya Mi, masih sedikit ya Mi. Salah apa aku nih? Kita kan berpikir seperti, oh rupanya diminta sama Pak Timotius Arifin untuk jadi hostnya Ibu Shirley Laos kemarin gitu ya. Deg-degan terus kira-kira Pak Ongki apa yang Bapak persiapkan? Pasti kita datang dengan penampilan dan bukan hanya penampilan aja, mental. Benar gak Bapak Ibu? Nah bayangkan Nehemia, gini ya. Nehemia ini juru minuman raja. Orang itu tidak boleh datang menghadap raja, wajahnya susah. Suatu kali Nehemia sembari bawa minuman, wajahnya susah. Raja tanya, baca sendiri Bapak Ibu di rumah Nehemia 2. Kenapa wajahmu susah hai Nehemia? Jawabannya Nehemia tidak ada sangkut pautnya dengan pertanyaan raja. Maka kagetlah Nehemia, takutlah. Firman Tuhan berkata, takutlah Nehemia. Dan dia berkata, hidup Tuanku Raja. Kalau zaman dulu kan long live the king gitu ya. Hidup Tuanku Raja. Karena kalau raja tidak berkenan mukamu susah, potong Bapak Ibu. Tapi singkat cerita raja tanya, apa sih yang buat kamu susah? Nah apa sih yang kamu inginkan? Jadi kalau Pak Prabowo datang sama Bu Juli sekarang, kira-kira apa yang kamu inginkan? Waduh, banyak pasti. Sederet. Ya Pak Beni ya. Kalau Pak Prabowo datang minta apa? Langsung request ini. Misalnya itu kita tuh minta tender pastinya. Kita nggak mau minta yang ecek-ecek, minta tender pastinya kita kan. Tender proyek ini itu semuanya. Oh enggak pakai tender langsung, penunjukan langsung lagi ya.
Nah perhatikan Bapak Ibu ya, apa yang terjadi dengan Nehemia? Dia kamu kepingin apa? Nehemia bilang, berikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota. Mintanya kayu untuk satu kota. Dan untuk rumah yang bakal ku diami. Jadi kira-kira kayu yang diminta banyak atau sedikit Bapak Ibu? Banyak, tapi karena raja yang sudah bilang kamu kepingin apa, kalau raja sudah bilang kamu kepingin apa, maka raja harus mengabulkannya Bapak Ibu, karena raja yang minta berkata kamu kepingin apa, dikabulkanlah semuanya itu Bapak Ibu. Makanya dikatakan sebelumnya mundur, saya mundur dulu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya Allah kita loh. Bayangin sekarang sebentar. Dan kemuliaannya menurut kekayaan dan kemuliaannya raja. Ingat Ratu Wasti itu waktu datang ke Salomo bawa pemberian yang banyak. Tapi pada waktu pulang firman Tuhan berkata Salomo membawa lebih banyak lagi. Sesuai dengan apa? Kemuliaan Raja Salomo. Paham ya? Kemuliaan raja, dia tidak boleh memberi lebih sedikit. Maka firman Tuhan berkata, Allahmu akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan, ukurannya, kekayaan dan kemuliaan. Tapi bukan untuk kepentingan kita greedy kita sendiri. Saya tutup, saya tutup, kemudian jaminan hak suara didengarkan. Cik Juli deh, boleh minta tolong sebagai ilustrasi. Oke ya. Yuk kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 6, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Sama-sama yuk Bapak Ibu, kita punya hak keamanan, kita punya hak suara, kita punya hak keadilan. Dan ini kita baca sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Hak suara kita berarti di mata Tuhan. Tapi saya suka kalau Pak Arifin ngajar gini, kita ini jadi orang Kristen. Seringkali ada orang pendeta-pendeta yang ngajari kita tuh ngeklaim, dalam nama Yesus aku perintahkan. Enggak. Kita tuh berdoa, Tuhan, waktu Pak Arifin sakit didiagnosa kanker limfoma tahun 2003, dia bukan main klaim. Tapi dia, Tuhan kalau masih boleh Tuhan, aku minta kemurahan-Mu. Gitu ya Bapak Ibu. Terakhir, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi ingat ya, hak-hak kita. Termasuk Allahmu akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Nah, kemarin Pak Roni jelaskan di KLC, Cik Juli jadi Tuhan. Seringkali kita tuh berdoa karena kita tahu hak kita. Makanya kita kalau bicara kingdom prayer itu, kita harus berdoa atas dasar firman Tuhan, petisi. Orang datang kepada raja ini loh hukum bicara seperti ini. Aku mengajukan hukum, minta. Lah petisi. Kita berdoa puasa itu bukan tidak akan bisa merubah kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kehendak Tuhan dalam hidup kita, puasa dalam nama Yesus. Kita klaim janji Tuhan, klaim. Kita, Cik Juli jangan mau ya, karena Cik Juli Tuhan dan berdaulat ya. Dalam nama, jangan mau. Dalam nama Yesus. Kita nggak bisa ngerubah janji Tuhan. Puasa dan berdoa menurut kekayaan dan kemuliaannya itu bukan berarti untuk kita, mau kita. Tapi ketika saya berdoa dan berpuasa, tanpa sadar saya itu menselaraskan, adjust ya, kehendak saya sama kehendak Tuhan. Ini kaya nih, penuh kemuliaan. Sehingga akhirnya Tuhan mau, terserah Cik Juli mau jalan kemana sekarang. Tapi kekayaan dan kemuliaan saya terima, tapi bukan mau saya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi berdoa, hak suaramu diterima sama Tuhan, berdoa. Tapi justru kita selaras dan sejalan dengan Tuhan. Paham Bapak Ibu ya? Menurut siapa? Kekayaan.
Kamu tidak akan kurang kok. Kamu nggak akan dipermalukan. Sebab Tuhan mulia. Kalau saya tidak dapat apa-apa, yang malu Tuhannya. Karena saya representatif of Christ Kingdom, kerajaan Tuhan. Paham? Makasih Cik Juli. Lagi sedikit, 2 menit terakhir saya tutup. Next, terakhir. Kita bisa menikmati semua hak-hak. Sebatas kita tahu, itu menjadi bagian kita. Oke. Pak Roni pernah cerita di sini, tapi saya ulang lagi aja. Kemarin itu pulang dari KLC, begitu banyak teman-teman yang cerita. Saya di-delay Bu, dari jam 8 sampai jam 11, bagus 4 jam. Saya di-delay Bu, dan yang paling parah adalah Cik Magda, rekor. Bukan rekor dapat apa, di-delay. Pesawat dari jam 3 sore terbang jam 11 malam. Jadi berapa jam? 3 sampai 11, 8 jam. Oh jam 10, terbang jam 10 Bapak Ibu, samaan ya. Nah gini, saya cerita. Pak Roni itu pernah di-delay lebih dari 4 jam. Peraturan waktu itu. Orang kan di airport pada teriak-teriak, marah-marah, gebrak-gebrak. Pak Roni tidak perlu marah-marah, teriak-teriak, gebrak-gebrak. Datang dia ke situ. Peraturan yang berlaku kalau kamu menunda lebih dari 4 jam, ini butirnya, ini peraturannya, ada ya, kamu harus memindahkan aku ke pesawat lain. Oh enggak bisa Pak, sudah ini rule-nya, hukumnya, aturannya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dipindahkan karena yang berdekatan tidak ada dengan airline lain, dapatlah Garuda Bapak Ibu. Dan akhirnya krunya mereka harus mengantarkan Pak Roni beda terminal naik Garuda. Karena apa? Karena tahu haknya, aturannya. Gak perlu teriak-teriak, marah-marah, gebrak-gebrak meja Bapak Ibu. Gak perlu bikin malu, tapi kita tahu aturannya. Jadi ayo Bapak Ibu, sekarang kita sebagai granted, sah, resmi warga kerajaan Allah. Kita melakukan bagian kita, kewajiban kita. Tapi jangan sampai kehilangan apa yang menjadi bagianmu. Dan ayo kita menikmati semua hak-hak yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri.